Belajar kalkulus bersama Dewi Aziza. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mengerjakan soal kalkulus pada materi turunan. Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, di sini ada 9 soal ya. Soal nomor 1. Oke teman-teman, langsung saja kita kerjakan untuk soal turunan nomor 1 ya. Oke, fungsinya untuk soal nomor 1 yaitu 5x pangkat 4 min 3x pangkat 2 plus 7x min 8. Nah, untuk model soal seperti ini adalah soal turunan yang sangat dasar ya teman-teman ya, yang mudah ya, ini masih sangat mudah. Kita mengerjakannya menggunakan aturan turunan dasar ya, aturan turunan dasar. Rumusnya adalah D per dx x pangkat n ya, dengan pangkatnya kita kalikan dengan x, kemudian n atau pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Nah, ini adalah rumus untuk turunan dasar. Oke, langsung saja kita terapkan pada soal ya. Nah, di sini kan kita tulis kembali ya soalnya. Fx sama dengan 5x pangkat 4 min 3x pangkat 2 plus 7x min 8. Oke. Nah, tadi kan rumusnya d per dx dengan x pangkat n. Caranya n kali x, kemudian n-nya dikurangkan dengan 1. Nah, kalau kita terapkan pada soal langsung ya, ini berarti f aksen x ya, hasilnya kita beri aksen ya. Nah, n-nya atau pangkatnya itu kan 4 ya, artinya kita kalikan pangkatnya dengan 5 dengan koefisiennya, kita kalikan dengan koefisiennya 5, kemudian variabel x-nya kita tulis kembali, kemudian pangkatnya ya 4 kita kurangkan dengan 1. Nah, begitu juga untuk yang 3 ini teman-teman ya, berarti ini gimana, pangkatnya 2 kita kalikan dengan koefisiennya berapa, 3. Kemudian pangkatnya ya 2 kita kurangkan dengan 1. Begitu juga dengan 7x ya, 7x. Kalau 7x itu berarti pangkat 1 ya teman-teman ya, 7x itu artinya 7x pangkat 1. Jadi bagaimana? 1 kita kita kalikan dengan koefisiennya 7x. Kemudian pangkatnya kan 1. Kita kurangkan dengan 1. Nah, untuk 8 ya, 8 ini dia tidak ada variabelnya ya teman-teman ya, tidak ada variabelnya. Nah, apabila kita turunkan maka hasilnya ini akan 0 ya teman-teman, karena ini adalah konstanta ya, konstanta apabila kita turunkan itu hasilnya adalah 0 gitu. Oke, langsung saja kita hitung ya. Kita hitung 4 kali 5 kan 20 ya, 20 variabelnya kita tulis, kemudian pangkatnya 4 dikurang 1, 3 ya, pangkat 3. Kemudian selanjutnya 2 kali 3 6x, 2 dikurang 1. Jadi 6x pangkat 1 tidak perlu ditulis ya pangkatnya. Kalau pangkat 1 itu tidak perlu ditulis teman-teman. Kemudian 1 kali 7 7x. Nah, 1 kurang 1 0 ya, 0 artinya 7 pangkat 0 ya teman-teman. 7 pangkat 0 ini 1. Jadi variabelnya tidak perlu ditulis ya teman-teman, karena ini pangkatnya 0.
Ya, 7 pangkat 0. 7x pangkat 0, 7. Ya. Maka hasilnya adalah 20x pangkat 3 min 6x plus 7 ya. Soal nomor 2. Oke, selanjutnya kita kerjakan soal selanjutnya ya, soal nomor 2. Turunan dari fungsi fx sama dengan 3e pangkat 2x. Nah, untuk model soal seperti ini adalah fungsi eksponen ya. Nah, caranya kita menggunakan aturan konstanta perkalian dan turunan fungsi eksponen ya teman-teman ya. Kita menggunakan aturan konstanta ya, aturan konstanta perkalian dan turunan fungsi eksponen Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita turunkan, kita tulis terlebih dahulu d per dx ya, dalam kurung 3e pangkat 2x. Nah, kemudian kita keluarkan 3-nya. Kita keluarkan 3-nya, kemudian kita turunkan e pangkat 2x. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita turunkan menggunakan aturan konstanta perkalian ya. Ini menggunakan turunan konstanta perkalian. Nah, barulah kita menurunkan dengan turunan eksponen ya, aturan eksponen. Caranya adalah kita tulis kembali ya, 3 d per dx e pangkat 2x ya, sama dengan 3-nya ya, 3-nya kita kalikan dengan e pangkat 2x ya. Setelah itu barulah kita turunkan pangkatnya saja ya. Setelah tadi kita keluarkan 3, kemudian untuk aturan fungsi eksponennya kita kalikan 3e pangkat 2x ya, kita kalikan, kemudian kita turunkan pangkatnya saja ya, 2x yang kita turunkan. Oke, maka sama dengan 3 dikali e pangkat 2x, turunan dari 2x berapa teman-teman? Ya, seperti yang contoh nomor 1 tadi ya. Kalau seperti ini artinya apa? Artinya ini pangkat 0 ya. Pangkat 0 berarti hanya koefisiennya saja yang ditulis. Kalau pangkat 0, maka di sini 2 ya. Kita sederhanakan, 3 dikali 2 6 e pangkat 2x. Nah, maka hasilnya adalah 6e pangkat 2x. Soal nomor 3. Oke, selanjutnya adalah nomor 3 ya, turunan dari fx sama dengan 3 akar x pangkat 2 plus 1. Nah, kalau bentuk akar seperti ini, maka kita ubah terlebih dahulu ya, bentuknya menjadi pangkat. Caranya adalah kita ubah dulu ya, ubah menjadi pangkat ya. Ubah menjadi pangkat.
Jadi 3 akar X pangkat 1 3 akar X pangkat 2 plus 1 itu menjadi X pangkat 2 plus 1 pangkat 1/3 ya teman-teman ya. Karena ini kalau tidak ada angkanya ya di depan akar itu, maka pangkatnya 1/2. Nah ini karena ini ada 3, jadi pangkatnya 1/3 teman-teman. Nah selanjutnya setelah diubah ke pangkat, barulah kita turunkan. Nah kita menurunkannya menggunakan aturan rantai teman-teman. Kita turunkan menggunakan aturan rantai. Nah, kita tentukan dulu teman-teman untuk yang FU-nya ya. FU-nya berarti yang mana nih? FU-nya berarti U pangkat 1/3 ya teman-teman ya. Nah, kemudian FU ini kita turunkan F aksen U. Maka 1/3 dikali U ya. 1/3 kali U, pangkatnya ini kita kurangkan 1 ya, berarti 1/3 kita kurangkan dengan 1. Nah berapa hasilnya? Hasilnya adalah 1/3 U pangkat min 2/3. Nah setelah kita menurunkan FU-nya, kita turunkan juga untuk GX-nya teman-teman ya. GX-nya mana? GX-nya ini ya, X pangkat 2 plus 1 ya, X pangkat 2 plus 1. Nah ini kita turunkan ya, G aksen X sama dengan 2X ya teman-teman ya, turun dari X pangkat 2 plus 1. Nah setelah itu kita gabungkan ya, kita gabungkan. Nah kita tulis kembali nih untuk rumus aturan rantai. Rumusnya kan adalah FUG aksen X ya sama dengan F aksen GX kali G aksen X. Nah, barulah langsung kita substitusikan. Nah, di sini kita lihat nih F aksen GX-nya ya. F aksen GX-nya nih. Nih ya, berarti ya F aksen U berapa? 1/3. Kemudian U, nilai U-nya yang mana? Nilai U-nya ini teman-teman, X kuadrat plus 1. Nah itu adalah nilai U-nya, maka kita tulis X kuadrat plus 1. Nah kemudian pangkatnya nih, pangkatnya kita tulis juga 2/3. Kemudian kita kalikan ya, kalikan dengan G aksen X. Nah nilai G aksen X-nya berapa? Nih kita lihat tadi ya, nilai G aksen X-nya adalah 2X. Nah kemudian kita kalikan 2X dengan 1/3 ya. 2X kali 1/3, maka hasilnya adalah 2/3X. Kemudian X pangkat 2 plus 1 nya kita tulis min 2/3. Nah ini kita sederhanakan menjadi 2X per 3 akar X pangkat 2 plus 1 pangkat 2/3 ya teman-teman ya. Karena minusnya hilang karena ini bentuknya akar, jadi minusnya hilang. Nah maka turunan dari Fx 3 akar X pangkat 2 plus 1 adalah 2X per 3 akar X pangkat 2 plus 1 pangkat 2/3. Soal nomor 4. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ya, kerjakan nomor 4 ya. Soal nomor 4 nih, turunan dari Fx ln ya X pangkat 2 plus 1. Nah untuk model soal seperti ini ya, ini adalah soal logaritma ya teman-teman ya, yang merupakan soal logaritma natural. Nah cara yang mengerjakannya
Seperti apa? Nah, cara mengerjakannya adalah dengan menggunakan aturan rantai, teman-teman. Ya, ini sangat mudah ya, teman-teman. Ya, kita menggunakan aturan rantai. Ya, kita tulis terlebih dahulu untuk rumus aturan rantai. Ya, F O G aksen X sama dengan F aksen GX dikalikan dengan G aksen X. Oke. Ya, seperti biasa ya, kita tentukan terlebih dahulu untuk nilai FU dan GX-nya ya. Kita tentukan nilai FU-nya terlebih dahulu. Nilai FU-nya yang mana, teman-teman? Nilai FU-nya adalah ln-nya ya. ln-nya. Nah, ln ya, turunan dari ln itu adalah 1/U ya, atau 1/X ya. Nilai dari turunan ln itu adalah 1/X, atau ini kan kita menggunakan U ya, berarti 1/U. Nah, seperti itu. Selesai ya untuk FU. Kemudian GX. GX-nya yang mana? GX-nya adalah ini, X kuadrat plus 1-nya ya, teman-teman ya. X kuadrat plus 1. G aksennya berapa? 2X ya. Turunan dari X kuadrat plus 1 adalah 2X. Nah, setelah itu kita substitusikan ke rumus aturan rantai. Kita tulis kembali rumusnya ya. FOG aksen X sama dengan F aksen GX kali G aksen X. Oke. Kita substitusikan F aksen GX-nya ya. FU ini ya. F aksen GX-nya ini. F aksen adalah 1/U. Oke, nilai U ya seperti biasa. Nilai U-nya yang mana? Nilai U-nya adalah X kuadrat plus 1-nya ini ya. X kuadrat plus 1. Nah, itu adalah nilai U-nya. Nah, setelah itu nilai G aksen X-nya. Nilai G aksen X-nya adalah 2X ya, teman-teman ya. 2X. Nah, setelah itu barulah kita sederhanakan ya, 1/X kuadrat plus 1 dikalikan dengan 2X ya. Jadi 2X per X kuadrat plus 1. Nah, selesai teman-teman. Jadi ini hasil turunan dari fx fungsi x sama dengan ln x kuadrat plus 1 adalah 2x per x kuadrat plus 1. Soal nomor 5. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Turunan dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Carilah dy per dx. Nah, ini merupakan bentuk soal turunan dari diferensial implisit ya, teman-teman ya. Masih ingat ya untuk diferensial implisit ya. Ya, kita diperintahkan untuk mencari nilai dy per dx-nya ya. Nah, caranya kita tulis terlebih dahulu. Ini merupakan bentuk soal diferensial implisit. Diferensial implisit. Oke, caranya adalah turunkan kedua sisi terhadap x ya. Kita turunkan dulu kedua sisi ini terhadap x ya. Maka d per dx, kita turunkan ya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan, kita turunkan juga d per dx ya. 25 nya kita turunkan juga. Oke, langsung saja ya, kita turunkan. Ini bagaimana? Kita turunkan saja. X kuadrat kita turunkan menjadi 2x ya. Kemudian plus y kuadrat kita turunkan menjadi 2y. Kita beri dy per dx ya. Mengapa kita beri dy per dx? Karena ini
variabelnya y. Ya, maka kita beri dy per dx di belakangnya ya. Kemudian x ini kenapa hasil turunannya tidak kita beri dy per dx, karena variabelnya x ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu kita tuliskan dy per dx di belakangnya. Ya, yang diberi dy per dx di belakangnya hanyalah turunan dari 2y ya pada diferensial implisit ini. Nah, kemudian kita turunkan juga untuk 25-nya ya. 25 ini kita turunkan hasilnya 0 ya. Nah, dan setelah itu kita sederhanakan ya, 2y dy per dx sama dengan 2x nya kita pindah ruas ya, kita pindahkan belakang sama dengan berubah tandanya menjadi min 2x ya. Setelah itu dy per dx sama dengan min 2x per, nah kita bagi ya, kita pindahkan, kita bagi 2y. Nah, ini kita sederhanakan ya, karena ini bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan. Bagaimana nih ya? 2 kita bagi dengan 2 ya, kita coret nih 1 ya hasilnya, maka hasilnya adalah min x per y. Nah, jadi turunan implisit dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 adalah min x per y. Soal nomor 6. Lanjut, soal nomor 6. Turunan dari y sama dengan x kuadrat plus 2x kuadrat. Nah, ini sudah bisa ditebak ya, ini adalah sebuah fungsi yang kalau kita kerjakan turunannya kita menggunakan aturan rantai ya teman-teman ya, karena ini fungsi pangkat ya, jadi kita menggunakan aturan rantai. Oke, kita menggunakan aturan rantai. Oke ya, kita tulis rumusnya. Rumusnya adalah FOG aksen X sama dengan F aksen GX dikali dengan G aksen X. Oke. Seperti biasa, kita cari terlebih dahulu untuk nilai FU-nya. Ya. Nilai FU-nya ya. Berarti berapa nih teman-teman? Berarti 2 pangkat U pangkat 2 ya teman-teman ya. U pangkat 2. Nah, langsung saja kita turunkan F aksen U ya, U pangkat 2 2U ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita cari GX nya ya. Nilai GX nya berapa? Nilai GX nya berarti yang di dalam kurung ini ya, 3x kuadrat plus 2x. Kita turunkan ya, G aksen X sama dengan berapa nih? 2 kali 3, 6x pangkatnya ya, pangkatnya 2 dikurangkan 1, 1, jadi tidak perlu ditulis ya, jadi 6x, kemudian plus 2x turunkan, hasilnya adalah 2. Nah, setelah itu barulah kita substitusikan pada rumus ya. Nah, langsung kita substitusikan pada rumus aturan rantai. Kita tulis kembali ya rumusnya, karena kita akan mensubstitusikan F aksen GX ya, berarti 2U. U-nya yang ada di dalam kurung nilai U-nya, yaitu 3x kuadrat plus 2x. Kemudian G aksen X-nya, nilai G aksen X-nya adalah 6x plus 2. Oke. Setelah itu kita sederhanakan teman-teman, karena ini bisa disederhanakan maka kita sederhanakan ya. 2 dikali x kuadrat nih berapa? 6x kuadrat. Kemudian 2 dikali 2x 4x. Oke. Selanjutnya kita kali
6x plus 2 ya, kita turunkan. Nah, ini masih bisa loh teman-teman, kita sederhanakan, maka kita sederhanakan ya. Kalau masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan ya teman-teman ya. 6 kalikan dengan 6x kuadrat, kita kalikan dengan 6x. Jadi 6 kali 6 36. X pangkatnya berapa nih? Ini pangkat 2, ini pangkat 1. Maka pangkatnya kita jumlahkan, pangkatnya menjadi 3. Kemudian 6x kuadrat kita kalikan dengan 2 ya. Maka hasilnya adalah berapa? 6 kali 2 12 ya. 12x kuadrat. Oke, selanjutnya 4x kalikan 6x 20, berapa nih? 4 kali 6 24 ya teman-teman ya. 24x 24x pangkat 2 ya, karena ini 4x itu kan pangkat 1, kemudian 6x itu kan pangkat 1 ya, pangkatnya sama-sama 1 nih, jadi kita tambahkan pangkatnya 2. Nah, kemudian 4x dikalikan 2 8x ya teman-teman ya. 4x kalikan 2 8x. Nah, kita sederhanakan ya, nih 36x ya pangkat 3, yang pangkatnya sama kita jumlahkan saja teman-teman. Ini 36x pangkat 3 ini tidak ada yang sama ya, jadi kita tulis saja. Kemudian 12x pangkat 2 plus 24x pangkat 2 nih sama-sama nih, pangkatnya sama nih, jadi kita jumlahkan 12 tambah 24 berapa nih? 36x. Pangkatnya kita jumlahkan, jadi pangkat kalau penjumlahan pangkatnya tidak perlu dijumlahkan ya teman-teman ya, cukup ditulis saja. Yang jumlahkannya itu koefisiennya saja yang jumlahkan. Tapi kalau kali itu kita jumlahkan pangkatnya ya, selain koefisiennya kita kalikan, pangkatnya juga kita jumlahkan. Tapi kalau penjumlahan hanya koefisiennya saja yang kita jumlahkan, tapi untuk pangkatnya tidak perlu dijumlahkan. Jadi pangkatnya tetap ya pangkat 2 ya, 36x pangkat 2. Kemudian 8x nya kita turunkan ya. Oh, tidak ada yang sama nih, jadi hasilnya adalah nih teman-teman, 36x pangkat 3 plus 36x kuadrat plus 8x. Soal nomor 7. Lanjut, nomor 7, turunan dari fx 2x kuadrat plus 3x kalikan sin x. Nah, ini merupakan perkalian dua fungsi ya teman-teman ya. Kita perkalian dengan fungsi trigonometri nih. Sama ya. Untuk bentuk yang seperti ini kita menggunakan aturan kali. Oke, rumus aturan perkalian ya. Aturan perkalian. Rumusnya adalah f(x) f aksen x sama dengan u aksen x dikali v x ditambah ux dikali dengan v aksen x ya. Oke, pertama-tama tentunya kita cari terlebih dahulu nilai u-nya, nilai v-nya ya teman-teman ya, seperti kita mencari untuk aturan rantai. U-nya ya, kita cari U-nya dulu nih. U-nya tentunya yang dalam kurung ya, seperti biasa 2x kuadrat plus 3x ya. Kita turunkan U-nya jadi berapa nih? 4x pangkat 1 ya, karena ini dulu pangkatnya dikurangkan jadi pangkat 1. Jadi pangkat 1 tidak perlu ditulis, jadi 4x. Kemudian 3x kita turunkan, hasilnya adalah 3. Oke, selanjutnya V teman-teman, nilai V nya
berapa? Nilai V-nya berarti sin X. Dan nilai V-nya kita turunkan. Berapa turunan dari sin X? Itu cos X ya teman-teman ya. Nah setelah itu barulah kita substitusikan ke dalam rumus aturan perkalian ya. Ini kita tulis kembali ya. F aksen X kali Vx ditambah Ux dikali V aksen X. Oke. U aksen X-nya berapa? U aksen X-nya adalah 4X plus 3. Ya. Kemudian Vx-nya adalah sin X tambah Ux-nya adalah ini ya, 2x kuadrat plus 3x. Kemudian V aksen X-nya adalah cos X ya, cos X. Oke. Nah, jadi ini teman-teman ya, hasil dari turunan fx 2x kuadrat plus 3x dikali sin x adalah 4x plus 3 sin x plus 2x pangkat 2 plus 3x cos x. Oke, selesai. Soal nomor 8. Oke teman-teman, selanjutnya ya, nomor 8, turunan dari fx x kuadrat plus 1 per cos x. Nah, untuk soal yang seperti ini kita menggunakan aturan hasil bagi ya teman-teman ya. Kita menggunakan aturan hasil bagi yang rumusnya itu seperti ini teman-teman. U V aksen sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, seperti biasa kita cari terlebih dahulu U dan V. Ya, nilai U dan nilai V-nya. Oke, cari nilai U-nya terlebih dahulu. Nilai U-nya yaitu yang ini pembilangnya teman-teman ya. Pembilangnya itu U-nya, kemudian penyebutnya itu V-nya. U-nya berapa? U-nya berarti x kuadrat plus 1. Kita turunkan x kuadrat plus 1 jadi 2x. Kemudian V-nya, nilai V-nya adalah cos x ya. Turunan dari cos x adalah min sin x. Nah, setelah kita mengetahui nilai U dan V-nya, selanjutnya adalah kita substitusikan pada rumus ya teman-teman ya. Kita tulis kembali rumusnya U V aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Oke. U aksennya adalah 2x. Ya, U aksennya adalah 2x, kemudian kita kalikan dengan V. V-nya, nilai V-nya adalah cos x. Dan kita kurangkan dengan U-nya. Nilai U-nya adalah x kuadrat plus 1. Kita kalikan dengan V aksen. V aksennya adalah min sin x. Kemudian kita per V kuadrat. V, nilai V-nya adalah cos x ya. Berarti cos x kuadrat ya teman-teman ya. Kemudian kita sederhanakan ya, 2x kali cos x adalah 2x cos x. Kemudian ini min kali min plus jadi plus
X kuadrat plus 1. Ya, kemudian kita kalikan dengan sin X ya. Tapi ini sin X-nya kan min ya. Jadi min kali min plus. Jadi positif sin X per cos kuadrat X ya. Cos X kita kuadratkan, hasilnya adalah cos kuadrat X. Oke, kita sederhanakan lagi ya. 2x cos X plus X kuadrat plus 1 dikalikan sin X ya. Hasilnya adalah X kuadrat sin X ya plus ya X kuadrat dikalikan sin X, hasilnya adalah X kuadrat sin X, 1 dikali sin X, hasilnya adalah sin X per cos kuadrat X. Oke, jadi hasil akhirnya adalah 2x cos X plus X kuadrat sin X plus sin X per cos kuadrat X. Soal nomor 9. Oke teman-teman, nomor 9. Jika ST sama dengan 5T kuadrat plus 2T, maka kecepatan saat T3 adalah. Nah teman-teman, kecepatan adalah turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Maka V T sama dengan S aksen T. Kita turunkan ya, kita turunkan untuk ST 5T kuadrat plus 2T. Ini kita turunkan. Oke, kita tulis kembali ya. S T sama dengan 5T kuadrat plus 2T. Nah, ini kita turunkan teman-teman. S aksen T. Jadi berapa nih teman-teman? 5T kuadrat kita turunkan jadi 10T ya. Nah, kemudian 2T kita turunkan, maka turunannya adalah 2. Nah, setelah kita peroleh turunan dari ST, nah selanjutnya kita langsung saja teman-teman substitusikan nilai T. Nah, di sini kan kecepatannya itu kan 3 ya. Nih kecepatannya adalah T-nya adalah 3. Nah, maka kita langsung saja substitusikan 10 dikalikan 3 ya, karena T-nya 3. Jadi kita kalikan dengan 3 plus 2. 10 kali 3 30 plus 2. Jadi 32. Jadi jika ST sama dengan 5T kuadrat plus 2T, maka kecepatan saat T sama dengan 3 adalah 32. Nah, itulah tadi teman-teman bentuk-bentuk soal turunan yang sudah kita kerjakan. Semoga dapat difahami dan nantinya kalian bisa mengerjakan dengan sendirinya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Thank you and see you next video. Bye-bye.